Yang saya hormati Bapak Faid dan seluruh para pengurus, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini Allah himpun kita di majelis yang sangat mulia, di rumahnya Allah yang disebut dengan Raudhatan min Riyadil Jannah, taman dari sebagian taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita sholat subuh berjamaah tepat waktu, kita duduk sejenak insyaallah sampai waktu syuruk, kita membicarakan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepahaman kita kepada agama, Allah tambahkan ilmu kita sehingga amal-amal kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur juga kita sekarang sudah berada di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kelahiran manusia agung, Nabi agung. Dengannya lah kita semua menjadi umat terkasih. Karena Nabi kita Nabi terkasih, Nabi paling utama, Nabi bahkan ulama mengatakan adalah Ummul Aflaq, yaitu induk segala penciptaan. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ma khalaqtu aflaq. Jika bukan karena engkau, hai Muhammad, maka tidak ada penciptaan. Maka adanya kita, adanya alam semesta ini, adanya kehidupan ini karena asbab Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan abul arwah, induk daripada arwah, dari ruh-ruh kita. Jadi bapak arwah kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena awal penciptaan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua dulu berkumpul, berkerumun bersama Rasulullah SAW di alam arwah ribuan bahkan jutaan tahun. Al arwah junudun mujayyadah, bahwa arwah itu dulu bersab-sab, berkumpul, berkerumun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa indikasi hakikat kita dulu berkerumun dengan Rasulullah? Maka orang-orang yang dulu berkerumun dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah, hari ini ketika hidup di dunia gemar berkumpul di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa majlis Rasulullah? Majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat, kumpul-kumpul bersama orang soleh, berkumpul di majlisnya orang alim. Itu adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dulu di alam ruh kita nggak mau berkumpul, orang yang nggak mau berkumpul dengan Rasulullah, maka susah diajak kumpul di majlis Rasulullah di dunia ini. Dan kita termasuk barangkali alhamdulillah termasuk orang yang dulu senang berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak kemudian kita di akhirat pun dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan hikmah dari kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-arif billah Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudil jalali. Min alamati, daripada sebagian tanda-tanda, al-i'timadi, orang yang beriktimad, alal amali, terhadap amalnya, nuqsanur rajai, berkurang harapnya,
inda wujudil jalali, terhadap wujud al-jalal atau terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri-ciri orang yang beriktimad, apa iktimad? Bersandar, mengandalkan kepada amal-amalnya sendiri. Dia ada orang yang bersandar mengandalkan amalnya sendiri, sehingga berkurang dia harapnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dia bisa beramal sendiri, seolah-olah semuanya dia bisa lakukan sendiri, padahal semuanya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kita hari ini, kita duduk di sini bukan karena kemauan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah berkehendak kepada kita. Salat kita, berdirinya, takbiratul ihramnya, ruku sujudnya, dan semua yang kita lakukan itu bukan kita, tapi karena Allah menghendaki kita. Karena kalau jika Allah tidak menghendaki kita, kita masih asik di tempat tidur, terlelap dalam mimpi, atau barangkali sudah sibuk dengan dunia, sudah sibuk dengan kelalaian, bahkan na'udzubillah jam segini masih ada yang sibuk dengan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur karena Allah berkehendak kepada kita, kita menjadi orang baik. Bersyukur kepada Allah karena Allah berkehendak kepada kita, kita jadi orang taat kepadanya. Bersyukur kepada Allah karena Allah masih menggunakan umur kita, kesehatan kita, rizki kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan iktimad, menyandarkan diri kepada amal. Maka jangan kita mengandalkan amal kita, karena semuanya itu atas kehendak Allah. Orang yang taat kepada Allah dikehendaki Allah. Orang yang bermaksiat kira-kira dikehendaki Allah nggak Pak? Orang yang bermaksiat itu dikehendaki Allah nggak? Dikehendaki Allah juga. Tapi tidak semua yang dikehendaki Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal taat ma'aridho, amal maksiat ma'al ghadab. Ya. Kalau kita mengakui ada sesuatu terjadi dikehendaki selain Allah, maka sudah musyrik kita. Karena tidak ada yang terjadi di alam semesta ini, kebaikan dan keburukan semua atas izin Allah. Tapi sekali lagi, tidak semua yang diizinkan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi jangan iktimad kepada amal, dan jangan kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita tergelincir kepada kemaksiatan. Karena kalau kita beriktimad kepada amal, begitu kita tidak bisa beramal, seolah-olah Allah tidak lagi merahmati kita. Kalau suatu saat kita tergelincir kepada kemaksiatan, seolah-olah Allah lari dari kita. Padahal ketika kita maksiat, yang lari Allah apa kita Pak? Kita yang lari dari Allah. Allah nggak kemana-mana. Allah ada di mana-mana, tapi Allah nggak kemana-mana. Nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher. Sangat dekat, sangat karib.
Jadi ketika kita bermaksiat kepada Allah, bukan Allah yang lari, tapi kita yang lari. Maka bahasanya ketika kita bertobat, bahasanya taba ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa kata taba? Kembali. Tubuh itu kembali. Kenapa? Ketika maksiat itu lagi lari dari Allah. Ketika kita berbuat dosa itu lagi pergi dari Allah, maka begitu kembali tubuh, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kita sedang belajar tauhid. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, semuanya atas kehendak Allah. Semuanya milik Allah. Kiai milik Allah, orang soleh milik Allah. Kira-kira maling milik Allah? Pelacur milik Allah? Semua milik Allah. Kita milik Allah, pelacur milik Allah, koruptor juga milik Allah. Maka apa yang terjadi juga atas kehendak Allah. Dulu iblis diusir dari surga. Nabi Adam juga diusir dari surga. Dua-duanya karena melakukan kesalahan. Dua-duanya karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis berdosa. Kira-kira Nabi Adam berdosa enggak? Bingung kan? Iblis jelas berdosa karena kemaksiatannya disengaja. Tapi jangan katakan Adam berdosa, su'ul adab namanya. Nabi Adam itu hanya keliru. Nabi Adam itu manusia yang polos, ya, manusia yang jujur. Begitu iblis masuk ke dalam surga, merayu Nabi Adam, bahkan bersumpah atas nama Allah bahwa dia hanya orang yang menasihati. Nabi Adam percaya. Makanya begitu ditanya oleh Allah, kenapa kamu melanggar aturan saya? Lah, saya enggak melanggar aturan engkau ya Allah. Aku juga bukan bermaksiat kepadamu. Lawang iblis mengatakan demi Allah, saya tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan demi Allah itu bohong. Saya tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan namamu, bersumpah atas namamu itu dusta. Tapi ternyata iblis menggunakan lillah wallahi, demi Allah, itu untuk memperdaya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam percaya karena disebut nama Allah. Ternyata iblis ini lihai gitu kan. Ya. Mengomong A artinya Z. Ngomong tempe artinya tahu, kayak anggota dewan. Kan apa yang diomongkan belum tentu maknanya. Apa yang dikatakan belum tentu maksudnya tuh. Akhirnya Nabi Adam tergelincir. Makanya bahasanya beda ketika iblis diusir dari surga dengan Nabi Adam ketika suruh pergi dari surga. Kalau iblis diusir, fahruz minha, minggat kau dari surga, innaka rojim, sesungguhnya engkau terkutuk tuh. Dan iblis, makanya namanya iblis, awalnya namanya Ajajil ya. Makanya kita nggak boleh beriktimat kepada amal. Ajajil itu dulu ibadah ribuan tahun, Pak. Makhluk paling soleh di surga. Tapi karena dia beriktimat, bersandar kepada amalnya, bukan kepada rahmat Allah, akhirnya dia tergelincir, bangga dengan amalnya. Begitu suruh bersujud kepada Adam untuk menghormat, dia tidak mau, aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri. Maka diusirnya dengan kejam oleh Allah dan tidak akan dapat rahmat Allah, tidak akan dapat
jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam beda tuh, diusir dari surganya, suruh pergi. Fatalaqa Adamu rabbuhu kalimatin fatabba alaihi wa huwa tawwabur rahim. Diusir, suruh pergi dari surga, tapi Allah kasih bekal. Wa talaqa Adama kalimatin. Nah, kalimatin disuruh pergi ibarat kita punya anak, gedek kita sama anak, marah, sana kamu pergi dari rumah, tapi dikasih bekal. Ya, dikasih bekal. Nih, nanti kamu kelaparan, bawa ini duit 100 juta. Nah, ngusirnya karena ada sayang, dikasih kalimatin. Apa kalimatinnya? Kalimat tobat. Apa kalimatnya? Rabbana, Allah ya Rabbana, zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Itu kalimatnya yang dikasih bekal sama Allah. Dia baca itu, akhirnya Allah terima tobatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang itu sekali lagi semua kehendak Allah. Kan semua sudah skenario Allah. Kan awalnya memang Nabi Adam diciptakan untuk di bumi. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya. Bahwa aku ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi. Kalau Nabi Adam nggak keliru, nggak makan buah holdi yang kita kenal, jadi nggak kita turun, Nabi Adam turun ke bumi? Ada nggak kita sekarang? Nah, itu memang udah skenario Allah. Makanya ulangi lagi, semua atas kehendak Allah, baik ketaatan maupun kemaksiatan, kebaikan atau tapi jangan nisbatkan sebagai adab kita, adab Muhammadiyah. Ya. Adabnya Nabi Muhammad SAW tidak menisbatkan keburukan dan kemaksiatan kepada Allah. Makanya ada hadis yang mengatakan kebaikan dari Allah, keburukan dari diri kita sendiri. Tapi sekali lagi, karena kita sedang belajar hakikat, belajar tauhid, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekali lagi, kita jangan bersandar kepada amal, karena kita selamat, karena kita bahagia, karena kita bahkan masuk surga, bukan karena amal kita. Sering kita dengar hadisnya, la yudkhila ahadakum al-jannah bi'amalih. Tidak seorang pun akan masuk surga dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Qala wala ana, termasuk aku. Illa ayataghmadani, illa ayataghmadanillah birahmatih, kecuali kita masuk surga karena Allah memberikan rahmat. Jadi kita masuk surga bukan karena sholat kita, Pak. Kita masuk surga bukan dengan puasa kita, masuk surga bukan karena haji kita, masuk surga bukan karena zikir kita, masuk surga bukan karena sedekah kita dan amal-amal kita yang lain, tapi masuk surga dengan rahmat Allah. Allah. Kemudian ngapain kita sholat? Ngapain kita puasa? Ngapain kita haji? Kalau ujung-ujungnya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, ini perlu dipahami. Kalau enggak, besok orang enggak sholat lagi, kan masuk surga dengan rahmat Allah. Maksudnya Allah menghargai ibadah kita, ketaatan kita lebih daripada apa yang kita lakukan. Saya ilustrasikan begini. Ada satpam,
security. Gajinya rata-rata berapa Pak? 3 juta 4 juta lah, 5 juta paling banter gitu. Setiap bulan dia dapatkan 4 juta, itu namanya ganjaran, ya, namanya ganjaran. Seperti sholat subuh berjamaah, ganjarannya berapa? 27 derajat. Itu pahala, itu ganjaran, itu gaji. Tapi itu security dipanggil sama bosnya, kamu malam ini jaga di rumah saya, karena saya mau keluar kota semua dengan keluarga. Kamu jaga sampai besok pagi. Begitu jaga sampai pagi, tuannya pulang tuh. Biasanya gajinya sebulan 4 juta. Tapi pagi itu jaga 1 malam sama bosnya dikasih, nih buat kamu 10 juta. Nah. Ada motor nganggur nggak kepake lama tuh, kamu perasaan nggak punya motor, bawa tuh motor 10 juta plus, itu namanya rahmat. Itu namanya rahmat, melampaui apa yang kita kerjakan. Sekarang kita kembali, kalau kita masuk surga dengan sholat kita, kita hitung kira-kira pantasnya sholat subuh kita tadi dibayar berapa Pak? Kira-kira kita sendiri nih yang hargain, kira-kira tadi khususnya berapa persen? Kira-kira tadi syarat rukunya sempurna apa enggak? Kira-kira tadi bacaan kita sempurna, fasih atau enggak? Pantasnya kita dibayar berapa tuh 2 rakaat? Kalau kita dihitung kerja. Karena banyak melayangnya pikiran kita daripada khusyuknya. Banyak mikirin program daripada kita fokus kepada Allah. Pantas sekali kalau dibayar 150.000. Kira-kira pantas gak 150.000 kita masuk surga Pak? Kalau 150.000 dirata-ratakan, misalnya sholat zuhur nanti dapat 200, sholat asar nanti dapat 300.000, khususnya bagus. Nanti sholat maghrib dapat 200.000, nanti sholat isya dapat 400.000, dirata-ratain deh dapat 1 juta. Pantas gak kita uang 1 juta masuk surganya Allah? Gak pantas Pak. Padahal di surga itu semua puncak kenikmatan ada, semua apa yang kita inginkan ada. Walakum ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah, di dalam surga apapun yang kamu minta dan apapun yang kamu inginkan ada. Pantas gak dengan 1 juta kita masuk surga? Makanya kita masuk surga dengan rahmat Allah, melampaui apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan. Itu namanya rahmat Allah. Dalam kitab Nihayatul Qurab diceritakan, ada orang kampung, orang miskin, kemudian datang ke raja melamar anaknya yang cantik jelita. Orang kampung miskin datang melamar anak raja yang cantik jelita. Nggak tahu diri ini orang, ya, nggak tahu diri. Tapi raja itu semakin raja yang selain raja yang hebat, selain raja yang kaya raya, selain raja yang berkuasa, tapi juga sangat bijaksana. Sebenarnya pengen nolak, tapi kalau nolak secara langsung kasar, kasihan, sakit hati. Apa kata raja? Boleh kamu melamar anak saya, tapi ada syaratnya. Saya inginkan permata. Permata itu namanya bahraman. Baik Tuan,
saya akan usahakan permata itu. Di mana aku dapatkan? Permata itu dimiliki oleh Raja Kisra. Kata raja, baik, saya akan ambil permata itu. Di mana istananya? Istananya ada di dasar samudra. Masya Allah. Permata namanya Bahraman, dimiliki oleh Raja Kisra. Istananya di dasar samudra. Sesuatu yang mustahil bisa didapatkan. Tapi apa jawab anak muda itu dari kampung yang bodoh dan miskin? Siap Paduka, saya akan cari itu permata, saya akan ambil dari Raja Kisra, saya akan datangi ke dasar samudra. Luar biasa semangatnya. Kemudian pergilah itu anak muda dari kampung yang miskin dan bodoh dengan membawa ember. Ditimba itu laut. Ditimba itu laut. Ya, ditimba laut. Tiap hari ditimba. Ya, ditertawakan oleh seluruh makhluk, bahkan ikan-ikan mentertawakan apa yang dilakukan oleh orang kampung ini. Ya nggak mungkin laut bisa ditimba. Ya, nimba kolam saja lama, apalagi laut. Mustahil, nggak masuk akal. Berhari-hari dia lakukan terus-menerus itu. Kira-kira sia-sia nggak, Pak? Kira-kira apa yang dilakukan itu ada manfaatnya nggak? Tidak, ternyata nggak ada sesuatu yang kita lakukan sia-sia. Nggak ada yang kita lakukan itu nggak ada manfaatnya. Semuanya tidak sia-sia, pasti ada manfaatnya. Setelah berhari-hari itu orang kampung menimba laut yang tadinya makhluk-makhluk mentertawakan jadi iba. Ikan-ikan jadi iba dengan mujahadahnya, kesungguhan daripada orang kampung itu. Dan akhirnya setelah sekian lama dia menimba itu lautan, tiba-tiba ada ikan paus terdampar, mati. Begitu dilihat, dibuka mulutnya, ternyata ada sesuatu yang menyedak. Jadi mati tersedak oleh sesuatu. Dan begitu dilihat sama orang kampung itu, ternyata bersinar kebiru-biruan, dan itulah permata Bahraman. Ternyata itu adalah permata Bahraman yang sedang dicari oleh anak muda itu. Karena kesungguhannya, mujahadahnya, dan doa dari seluruh makhluk, Allah ilhamkan kepada ikan paus mengambil permata dan menelannya, dan dia tersedak, akhirnya mati terdampar ke pantai. Sampailah permata itu kepada anak muda. Kemudian diserahkan kepada raja. Raja kaget karena sesuatu yang mustahil bisa dilakukan. Sesuatu yang mustahil karena permata itu dimiliki oleh raja yang hebat. Pasti pengawalnya pun hebat-hebat, nggak mungkin dia bisa masuk menembus istananya. Belum lagi ada di dasar samudra. Tapi dia dapatkan itu gambaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan pesimis dengan amal kita, lakuin aja. Karena dengan sholat kita yang barangkali nggak ada harganya, nggak ada nilainya karena kurang khusyuk, bahkan kadang-kadang nggak sah sholat kita. Sedekah kita yang nggak seberapa pelit kita sedekahnya. Zikir kita juga males, tapi justru karena kita berusaha dan terus-menerus mujahadah dalam amal, itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kita beramal tapi jangan bersandar kepada amal kita. Kita beramal tapi amal kita dalam rangka meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi,
Kita jangan bersandar, jangan iktimat, jangan bangga dengan amal kita. Karena kalau kita bangga dengan amal kita, hati kita keras, Pak. Nanti seperti iblis, banyak amalnya tapi tidak memberikan efek kepada akhlak yang baik. Banyak amalnya tapi tidak menimbulkan kebaikan pada dirinya dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sombong dengan amal kita, bangga dengan amal kita. Nanti kayak iblis yang sudah ribuan tahun beramal tapi akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin ada ulama yang bernama Barsiso. Barsiso ini ulama yang alim, ulama yang hebat, masyhur. Muridnya itu yang bisa terbang 60.000, Pak. Ada kiai yang punya murid bisa terbang. Ini muridnya yang bisa terbang 60.000. Kalau sholat udah penuh nih masjid, udah penuh lapangan, sopnya ke atas. Ya, sopnya ke atas. Jadi bertingkat-tingkat sopnya karena bisa terbang. Tapi suatu hari karena kemasyhurannya didengar sampai kemana-mana, iblis pun dengar kehebatan Barsiso. Akhirnya datanglah iblis menyamar untuk menggoda Barsiso dengan berpakaian imamah, pakai gamis, pakai surban, wah jenggotnya panjang kayak syekh, datang berkunjung kepada Barsiso. Kemudian dia sowan kepada Barsiso, ingin menjadi muridnya. Ditanya oleh Barsiso, siapa engkau? Saya datang dari jauh Tuan, karena kemasyhuran namamu aku dengar, maka aku ingin menjadi santrimu. Oh ya sudah, kamu jadi santri saya, silahkan. Begitu diterima jadi santri, dia pergi ke masjid, beribadah nggak berhenti-berhenti, berhari-hari dia di dalam masjid, nggak makan nggak minum. Ya. Barsiso takjub tuh, ini hebat amat orang kan, ibadah nggak berhenti-berhenti, sholat terus, zikir terus, ya, nggak makan nggak minum. Saya yang sudah termasyhur ahli ibadah, orang yang paling soleh, kalah nih. Besok lagi ditengok masih ibadah lagi, besok lagi ditengok masih ibadah lagi. Akhirnya didatengin, Tuan, kenapa engkau beribadah begitu kuatnya, nggak makan nggak minum? Apa jawab itu iblis? Iya Tuan, saya bisa begini itu karena dulu saya ahli maksiat, saya banyak berbuat dosa. Setelah saya bertobat, kemudian saya beribadah, dan Allah kasih kekuatan saya ibadah seperti ini. Mulai ini strategi setan digunakan. Terus apa resepnya biar saya bisa ibadah seperti kamu? Ya harus seperti saya, harus bermaksiat dulu. Harus bermaksiat dulu, bikin dosa dulu, baru nanti kuat ibadah seperti saya. Wah, ya nggak boleh kalau begitu. Saya kan orang yang sangat taat, saya kan orang yang ahli ibadah, nggak mungkin saya bermaksiat dulu. Ya terserah Tuhan, kalau Tuhan mau ibadah seperti saya ya ikut nasihat saya. Nah, sama dengan waktu menggoda Nabi Adam. Kan Barsiso pulang ke rumah mikirin gitu kan, pikir-pikir saya ini ahli ibadah, udah masyhur, nanti kalau ada orang yang mengalahkan saya, gengsi saya, ya gawat ini katanya, kalau sampai ini orang ini ketahuan bahwa ibadahnya lebih hebat dari saya. Besok lagi datengin lagi itu iblis yang lagi ibadah. Ada cara lain enggak Tuhan biar saya bisa ibadah seperti kamu?
Enggak ada Tuhan, emang rumusnya itu. Terus pakai dalil itu iblis. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Pakai dalil tuh. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang membersihkan diri. Mulai satu dalil itu. Ya tapi nggak boleh, kan saya sudah dalam keadaan taat. Ya terserah, itu kan kalau Tuhan pengen seperti saya, itu rumusnya. Kan Allah maha senang, maha cinta. Itulah karena Allah cinta kepada saya. Karena dulu saya ahli maksiat, maka saya kuat ibadah. Ya. Kan kalau bermaksiat kemudian kita bertobat, Allah ampuni. Pakai dalil lagi tuh iblis. Ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Nanti kalau sudah maksiat, istighfar, tobat kepada Allah. Kan Allah maha pengampun. Terus nanya lagi, penasaran, dosa apa kira-kira yang aku harus lakukan? Ya terserah Tuhan. Membunuh boleh, berzina boleh, mabok boleh. Waduh, itu dosa gede semua, itu nggak mungkin saya lakukan. Ya terserah Tuhan. Pulang lagi itu mahasiswa, ngelamun lagi, mikirin lagi kan, karena dia beriktibat kepada amal. Kalau ada orang lebih soleh bahaya nih. Akhirnya mikir-mikir, ditimang-timang. Membunuh dosa besar, berzina dosa besar, mabok, kayaknya mabok ringanan nih, mabok ringanan. Akhirnya dia keluar dari kampungnya, jauh pergi dari kampungnya. Niat apa? Niat mabok. Di satu kampung kemudian dia merasa sudah nggak ada yang kenal. Belilah dia minuman keras. Mulai minum 1 gelas, 2 gelas, akhirnya mabok. Lagi mabok, ada pelayan lewat. Cakep. Ya namanya lagi mabok ya. Jangankan ada perempuan cakep, kambing dibedakin kelihatan cakep. Habis waktunya ya. Ya sedikit lagi lah, sedikit lagi ya. Akhirnya kemudian terjadilah dosa kedua setelah mabuk. Dibawa perempuan ke kamar. Apa yang terjadi? Zina. Lagi zina, ternyata itu perempuan janda anak 1. Oh, janda anak 1 nih. Lagi habis zina, udah mulai sadar, anaknya lihat. Wah, kaget dia. Ini kalau sampai tersiar kabar saya mabok, saya zina, gawat, habis kehormatan saya hilang. Pasti orang akan memaki saya, akan menghinakan saya. Akhirnya dosa ketiga terjadi, dibunuh anak itu. Sempurna, mabok, zina, membunuh. Maka ternyata diketahui oleh masyarakat, diarak itu Barsiso, ditelanjangin keliling kampung. Dan akhirnya mau dihukum gantung oleh raja karena kemaksiatannya, karena aib yang telah diperbuatnya, karena dosa yang telah diperbuatnya. Lagi digantung sedang menunggu eksekusi, iblis datang lagi dengan rupa yang lain. Jubahnya lebih tebal lagi, surbannya lebih gede lagi, imamahnya lebih mantap lagi, jenggotnya lebih panjang lagi. Barsiso, kamu ingin selamat? Ya, aku ingin selamat. Bagaimana saya kalau dalam keadaan begini, hina, dina, direndahkan oleh orang lain, bahkan saya mati dalam keadaan hina? Saya mau selamat. Baik, hanya dengan jentikan jari saya bisa menyelamatkan kamu. Yang penting kamu ucapkan Allah bukan Tuhanmu. Akhirnya karena dia tidak sanggup menahan malu dan ingin selamat dari hukumannya, maka terpaksa dia ucapkan juga,
bahwa Tuhan bukan Allah, bukan Tuhannya. Terjadi dosa yang paling besar, syirik, murtad, na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya bersiswa terjebak pada dosa-dosa besar, bahkan selanjutnya bukan dibebaskan oleh iblis, karena iblis hanya ingin memperdaya saja. Maka setelah dia mengucapkan bahwa Allah bukan Tuhannya, langsung dipenggal lehernya, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dengan membuat dosa-dosa yang besar, mati dengan tidak membawa agama, karena dia telah murtad dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini gambaran orang yang beriktimat, yang bangga dengan amalnya, bangga dengan kesolehannya. Padahal sekali lagi saya ulangi dari awal tadi, jangan bangga dengan amal, karena kita bisa amal bukan karena kita, tapi Allah menghendaki kita beramal. Karena Allah menghendaki kita menjadi orang taat, karena Allah menghendaki kita orang yang menggunakan umurnya, menggunakan rizkinya, menggunakan kesehatannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, kalau kita bisa beramal, jangan bangga dengan amal kita. Dan kalau kita terpleset dengan kemaksiatan, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya? Ya, waktunya habis. Ya, baik, kita